إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخيرته من خلقه وخليله أرسل الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد الكلة وأغنى به بعد العيلة وتجمع به بعد الشتات فصلاته وسلامه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وفي رواية اتقوا النار ولو بشق تمرة وفي رواية فاتقوا الله واتقوا النساء صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-11 atau ayat terakhir, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha, ketika mereka sebagian sahabat melihat perdagangan, infaddu ilaiha, mereka kemudian datang berbondong-bondong terhadap perdagangan itu, wa tarakuka qa'ima, dan mereka semua meninggalkanmu Muhammad dalam keadaan berdiri berkhutbah. Qul, katakanlah Rasul, ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah, apa yang ada pada sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Wallahu khairur razikin, dan sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi rizki. Jamaah yang dimuliakan Allah, asbabun nuzul dari ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal datang ke kota Madinah, pelaksanaan ibadah salat Jumat tidak seperti yang kita laksanakan saat ini. Di mana saat itu sebelumnya Rasulullah dengan para sahabat melaksanakan salat 2 rakaat, kemudian setelahnya dilaksanakan khutbah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, berdiri menyampaikan nasihat, kemudian ada beberapa kafilah dagang yang datangnya dari luar kota Madinah datang ke kota Madinah.
Anak-anak kecil kemudian menabuh duf. Budak-budak kemudian bernyanyi, bernasyid untuk menunjukkan bahwa mereka senang dengan kedatangan perdagangan itu, kafilah dagang itu. Salah satu di antara yang datang adalah seorang saudagar bernama Dihya Al-Khalifah. Seorang saudagar yang saat itu agamanya masih belum memeluk agama Islam. Para sahabat, lebih tepatnya sebagian sahabat yang sedang menyimak khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka keluar dari masjid. Rasulullah ditinggalkan dalam keadaan berdiri. Di sebagian riwayat disebutkan ada 12 sahabat yang tidak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai selesai khutbah. Dan mereka yang 12 ini di antara sahabat Nabi yang terbaik. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa faedah ayat yang bisa kita ambil dari surat Al-Jumu'ah ayat terakhir ini? Yang pertama, bahwa sahabat adalah manusia. Sebagian mereka ketika belum mengenal Islam secara sempurna, ketika sentuhan-sentuhan Al-Quran, sentuhan-sentuhan nasihat Rasulullah sifatnya masih sangat sedikit, kecondongan mereka sama dengan kita, bahwa di antara mereka juga ada yang tertarik dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Sehingga di sebagian riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada mereka, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian apa bangkrut itu? Spontan para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham wa la mata." Ya Rasulullah, bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya perhiasan. Itu menunjukkan bahwa sebagian sahabat sebelum disentuh oleh Al-Quran secara utuh, sebelum disentuh oleh nasihat Nabi Muhammad secara utuh, ada sebagian dari mereka yang punya kecondongan terhadap kehidupan dunia dan perniagaan. Karena itu tidak heran ketika Al-Quran mengabadikan keadaan mereka di awal-awal Islam. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha. Ketika mereka melihat perdagangan, melihat permainan, kesenangan, infaddu ilaiha, mereka datang berbondong-bondong kepadanya. Wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkanmu dalam keadaan berdiri. Faedah ayat yang kedua yang bisa kita ambil, betapa dahsyat sentuhan Al-Quran, betapa dahsyat sentuhan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang kemudian kenal Al-Quran dengan baik, kenal sabda Rasulullah dengan baik, mereka kemudian disebutkan oleh Rasulullah di masa-masa setelahnya sebagai khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, dan semua orang yang hidup bersama Rasulullah adalah generasi Rasulullah, dengan catatan mereka beriman pada Rasulullah, dan mereka adalah para sahabat semuanya, yang kemudian oleh para ulama diberikan definisi yang khusus, yang secara spesifik kemudian mereka disebutkan, huwa kullu man laqiyan nabi wa amana bihi wa mata 'alal Islam. Para sahabat yang disebut generasi terbaik adalah mereka yang berjumpa dengan Rasulullah, mereka mengimani ajaran Rasulullah, dan mereka mati dalam keadaan Islam. Mereka yang sebelumnya ada kecondongan kepada dunia, mereka yang sebelumnya bahkan meninggalkan Rasulullah dalam keadaan berdiri dan berkhutbah, lalu kemudian dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Karena itulah kita pernah mendengar Umar bin Khattab, orang yang sangat kejam luar biasa, orang yang suka berbuat keji, keras luar biasa, ketika disentuh hatinya dengan Al-Quran, ketika kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Umar termasuk di antara orang terbaik yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari sebelum memeluk Islam,
sebelum kenal dengan Al-Quran, sebelum disentuh nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang begal, perampok yang menakutkan. Tetapi ketika Islam sudah menyentuh hatinya, ketika Al-Quran sudah menyentuh dirinya, nasihat Rasulullah pun meliputi dirinya, maka sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pulang ke kampungnya, kampung yang sebelumnya menjadi kampung begal, kemudian diislamkan oleh beliau. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita lebih kenal dengan Al-Quran, lebih kenal dengan Rasulullah, lebih kenal dengan sunnahnya, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian faedah yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, keimanan dan ketakwaan akan menentukan kualitas seseorang di saat itu dan di masa-masa yang akan datang. Makanatur rijal ala hasbi imanihi wa taqwa. Posisi seorang selalu akan ditentukan di masa saat itu dan di masa yang akan datang, ditentukan oleh keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Apa kaitannya ayat ini dengan keimanan dan ketakwaan? 12 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabar duduk tidak tergiur dengan panggilan kafilah dagang. 4 di antaranya adalah nanti yang akan menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang akan ditunjuk menjadi khulafaur rasyidun. Mereka adalah pemimpin-pemimpin terbaik yang terbimbing dengan Al-Quran, dengan ajaran Rasulullah. Khulafaur rasyidun. 4 di antara 12 itu adalah mereka yang sabar karena iman yakin kepada Rasulullah, iman dan yakin terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga panggilan dagang itu, nyanyian anak-anak itu, tabuhan duf itu tidak membuatnya tertarik. Saya lebih tertarik duduk menyimak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, 10 di antara yang 12 ini, kata sebagian mufassir, adalah mereka yang dijamin, yang termasuk di antara al-ashrul mubasysyiruna bil jannah. 12 orang, dan yang 10-nya adalah mereka yang dijamin masuk surga. Sehingga ini menjadi penguat bagi diri kita. Jika kita ingin dimuliakan nanti di hadapan Allah, jika ingin kedudukan kita dimuliakan nanti di hadapan Allah, selebihnya di hadapan manusia di dunia, maka tidak ada pilihan lain kecuali karena iman dan bertakwa kepada Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi akram?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Rasulullah menyebutkan yang pertama disebutkan adalah atqahum lillah, yaitu mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Begitu juga di dalam surat Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya ada 2 yang memungkinkan seseorang naik derajatnya baik di sisi Allah atau di hadapan manusia, yaitu orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kita setelah Rasulullah mendengar orang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan mereka semua duduk menyimak Rasulullah. Atas dasar apa? Atas dasar keimanan dan takwaan kepada beliau. Kemudian yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memberikan nasihat kepada mereka. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan pada mereka yang keluar itu, yang tertarik kepada perdagangan itu, ma indallah, apa yang ada pada sisi Allah, khairum minal lahwi wa minat tijarah, wallahu khairur raziqin. Lebih baik daripada kesenangan, lebih baik daripada perdagangan, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Katakan kepada mereka yang ketika panggilan azan di sholat Jumat mungkin masih ada pekerjaan-pekerjaan yang menggiurkan karena menguntungkan, ada transaksi-transaksi yang kemudian menurut pandangan bisnisnya akan menguntungkan. Katakan pada mereka,
kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Karena itulah ulama fikih kemudian mengharamkan laki-laki ketika ada panggilan adzan untuk salat Jumat melakukan transaksi. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika memuji Nabi Muhammad, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan awal, yaitu kehidupan dunia. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bal tu'sirunal hayatad dunya. Mereka lebih terpengaruh dengan kehidupan dunia. Wallahu khairu wa abqa. Sedangkan Allah bagi mereka lebih baik dan lebih kekal. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang harus menjadi kecondongan kita, yaitu kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang ada pada sisi Allah lebih baik bagi diri kita, lebih menguntungkan daripada diri kita terhadap apapun yang ada dalam kehidupan dunia ini. Bukan tidak boleh kita mengejar kehidupan dunia, tapi ingat, mengejarnya kita jadikan hanya sebagai wasilah untuk kehidupan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, wallahu khairur razikin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Mungkin kadang-kadang kita dalam satu keadaan kita tidak takut kepada Allah, tapi menguntungkan menurut selera kita, menurut pandangan kita. Tapi ingat, ketika Allah cabut keberkahan dari keuntungan itu, tidak akan pernah cukup. Mungkin satu saat kita takut kepada Allah, menurut pandangan kita, kita hanya mendapatkan keuntungan sedikit, tetapi dengan keberkahan Allah yang sedikit itu akan menjadi kecukupan bagi kita dan seterusnya. Wallahu khairur razikin. Karena itulah dengan takwa kepada Allah, dengan iman kepada Allah, kita tidak perlu takut, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rizki kepada kita. Ketika orang tua diperintahkan untuk menyuruh anak-anaknya melaksanakan sholat, Allah Subhanahu wa taala menjamin jangan takut persoalan rizki. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Ketika Allah melarang orang-orang takut punya anak karena takut kelaparan, Allah mengatakan nahnu narzukuhum wa iyyakum. Aku yang beri mereka makan dan aku yang beri kalian juga makan. Karena itu wallahu khairur razikin harus menjadi dorongan bagi kita. Syaratnya adalah kita bertakwa kepada Allah. Kemudian rizki-rizki itu, kemudahan-kemudahan itu akan mengikuti kita. Mudah-mudahan ayat yang telah dibacakan ini memberikan keberkahan bagi kita semua, dan hati kita dicondongkan oleh Allah untuk senantiasa mencintai kehidupan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah summa ittaqullah summa ittaqullah. وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الصلاة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم وبدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل آخر ما نقول بكلمة لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وانصرنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون.